Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Dan kali ini kita berada di hari Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020, yang dimana seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urut-urutan masih sama seperti biasa, dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan untuk lebih lengkapnya, timernya bisa dilihat di deskripsi di bawah ini. Oke, langsung saja di hadapan kamu sudah ada dua deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya tentunya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, hari Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020 dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Untuk kamu yang punya zodiak Capricorn, di sini ada kartu Pack of Wands dan kemudian di sini ada kartu Five of Pentacles. Yang pertama yang harus kamu pahami adalah di hari Minggu ini tentunya secara segi pemasukan memang terhenti. Karena apa? Karena sebagian besar daripada diri kamu itu sedang menenangkan pikiran alias sedang menikmati masa-masa akhir pekan, dan tentunya hal ini tidak terlalu menjadi sebuah permasalahan. Karena apa? Ketika di hari Minggu pemasukan terhenti, tetapi nanti ketika memasuki hari Senin tanggal 7 Desember pemasukan sudah mulai mengalir dengan lancar. Dan di sini komparasinya adalah dengan laron yang ada di samping, artinya memang kamu harus menyingkirkan godaan-godaan yang tidak penting tentang masalah keuangan kamu. Dan dipastikan di sini ada kartu Five of Pentacles yang artinya apa? Yang artinya kamu harus bisa mengantisipasi kekeringan yang terjadi dalam kondisi finansial kamu. Itu adalah poin pertama yang harus kamu pahami. Dan kemudian poin selanjutnya, di sebaliknya ada kartu Pack of Wands. Kartu Pack of Wands artinya apa? Kartu Pack of Wands di sini kalau bisa saya katakan, kamu harus punya pendirian yang tegas terhadap diri kamu. Karena apa? Karena pendirian yang tegas walaupun di hari Minggu itu sangat-sangat diperlukan, terutama pendirian yang tegas terhadap sisi usaha kamu. Kenapa kok usaha kamu ini selalu ada masalah? Karena kamu tidak punya pendirian yang tegas, sehingga terkadang ketika usaha kamu ada sebuah permasalahan, kamu mudah sekali tergoyahkan oleh permasalahan tersebut, dan hal itu harus bisa kamu hilangkan. Dan kemudian untuk masalah hubungan asmara, tentunya di sini yang harus kamu perhatikan, harus berhati-hati. Karena apa? Di satu sisi kamu tidak ada salahnya ketika kamu masih menaruh keyakinan penuh terhadap pasangan kamu untuk kelanjutan hubungan asmara kamu. Tetapi yang harus kamu pahami adalah apakah pantas apa yang kamu perjuangkan selama ini dengan apa yang kamu dapatkan. Itu juga harus dipikirkan. Memang terkadang cinta tidak menghitung untung dan ruginya, tetapi di sini kamu harus mencintai juga dengan kecerdasan kamu. Jangan sampai kamu seolah-olah berjuang sendirian untuk menegakkan dalam hubungan asmara kamu. Karena apa? Karena kamu selama ini yang berusaha sendiri untuk menegakkan dan memprioritaskan hubungan asmara kamu, tetapi daripada sisi pasangan kamu tidak ada effort atau usaha yang sama, sehingga terkesan dalam tanda kutip kamu berjuang sendirian dalam hubungan asmara kamu. Dan ini apakah jadi masalah? Tentunya tidak jadi masalah, tetapi jika terlalu sering seperti ini, maka nanti jangan heran ketika ada permasalahan-permasalahan yang tidak terkendali dalam hubungan asmara kamu. Dan hal ini harus betul-betul bisa kamu pahami dan kamu maknai lebih luas lagi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu pembahasan untuk kamu yang punya zodiak Capricorn untuk hari Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Nine of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu Two of Cup, yang artinya apa? Yang pertama adalah kamu harus bisa memprioritaskan kondisi pengeluaran kamu. Artinya apa? Artinya di sini kamu harus bisa membeli sesuatu yang memang betul-betul kamu butuhkan. Jangan membeli sesuatu untuk membuat orang lain terkesan. Karena apa? Kamu itu terlalu tertekan dengan ingin menyenangkan banyak pihak, ingin menyenangkan banyak orang, dan ini nggak akan bisa. Karena apa? Kamu itu hidup tidak untuk menyenangkan
menyenangkan banyak orang. Kamu itu hidup dengan tujuan kamu. Gak usah terlalu menghiraukan apa yang orang lain katakan tentang diri kamu. Jadi lebih prioritaskan keuangan kamu untuk hal-hal yang memang betul-betul kamu butuhkan. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, di hari Minggu ini tentunya ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan dari segi pemasukan. Tentunya buat kamu yang bekerja memang secara kepastian pemasukan itu terjamin. Tetapi kalau kamu berwirausaha atau kamu punya usaha tersendiri, tentunya hal ini kamu juga harus berpikir dua kali. Karena apa? Ketika kamu berwirausaha, kamu punya usaha, tentunya secara pemasukan itu fluktuatif. Sehingga kamu betul-betul harus bisa memanage keuangan kamu dengan sangat baik. Dan poin yang ketiga tentang lingkungan kamu. Di sini memang terkadang lingkungan kamu itu tidak terlalu kondusif. Kenapa saya katakan lingkungan kamu tidak terlalu kondusif? Karena di hari Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020 ini selalu saja ada hal-hal yang sepertinya tidak sesuai dengan keinginan kamu. Sehingga apa? Sehingga hal ini memancing kamu secara emosi, atau bahasa kasarnya adalah di hari Minggu ini banyak sekali pihak-pihak yang berusaha memancing emosi kamu, dan hal ini harus betul-betul kamu perhatikan. Jangan sampai kamu terpancing dengan pancingan yang ada di sekeliling kamu, dan harus diperhatikan lagi lebih kontrol emosi kamu, terlebih di dalam hubungan asmara kamu. Di sini ada kartu Two of Cup yang artinya apa? Rasa saling memahami, rasa saling mengerti itu juga harus ditingkatkan di dalam hubungan asmara kamu. Jangan sampai adanya kesalahpahaman justru menciptakan konflik-konflik yang baru di dalam hubungan asmara kamu. Alangkah lebih bijaksana lagi jika kamu mengalah ketika pasangan kamu terpicu secara emosi. Karena apa? Jika keduanya sama-sama emosi, maka keduanya akan sama-sama sulit dikendalikan. Jadi usaha kamu untuk menjaga, memprioritaskan hubungan asmara kamu adalah ketika kamu bisa mengerti apa yang sebenarnya pasangan kamu butuhkan. Dan tentunya ada kucing yang lompat, artinya apa? Artinya kamu juga harus menjadikan lompatan-lompatan tersebut di dalam hubungan asmara kamu. Oke, pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aquarius untuk hari Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Untuk kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu Five of Wands, dan kemudian di sebaliknya ada kartu The High Priestess. Poin yang pertama adalah memang ada beberapa kekacauan-kekacauan yang terjadi di dalam kehidupan kamu, dan tentunya yang harus kamu pahami adalah kekacauan-kekacauan tersebut berawal daripada tahun 2020, karena tahun 2020 bisa saya katakan adalah tahun yang paling berat buat kamu. Dari awal tahun, pertengahan tahun sampai dengan saat ini akhir tahun, masalah-masalah kamu sepertinya memang masih belum bisa terselesaikan. Tetapi di sini kalau kamu bisa berpikir secara realistis adalah kamu jangan terlalu memberatkan diri kamu bahwa masalah ini harus segera selesai sebelum tahun 2020 berakhir. Tetapi lakukanlah saja upaya-upaya yang memang perlahan-lahan bisa mengikis masalah tersebut untuk diselesaikan. Karena apa? Jika kamu memang belum mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut, ya nggak masalah. Karena apa? Karena di sini kalau bisa saya katakan masalah ini terjadi karena satu, adanya kesalahan kamu, dan yang kedua, adanya lingkungan yang tidak berpihak kepada kamu. Sehingga apa? Ada kartu The High Priestess yang artinya kamu harus bisa lebih memprioritaskan masalah mana yang harus bisa kamu selesaikan di bulan Desember tahun 2020 ini. Dan jika di hari Minggu ini kamu merasa lelah, kamu merasa capek dengan segala permasalahan yang kamu hadapi, gak ada salahnya kok jika kamu di hari ini beristirahat terlebih dahulu. Karena apa? Karena di sini memang kamu sudah terlalu capek selama 1 minggu penuh untuk berjibaku menyelesaikan masalah kamu. Dan tentunya di sini mohon maaf apabila ada suara anak kucing, karena saya baru mengambil kucing dari pasar. Dan tentunya di sini kamu harus bisa lebih bersemangat lagi untuk menyelesaikan permasalahan
permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi di dalam kehidupan kamu. Dan kemudian poin selanjutnya tentang masalah hubungan asmara kamu. Sebenarnya ketika kita bicara soal hubungan asmara, yang paling terpenting saat ini adalah bagaimana pasangan kamu itu bisa memberikan support kepada diri kamu. Karena apa? Sejauh ini kenapa kok masalah kamu ini belum selesai? Karena kamu terkesan berjuang sendirian di dalam menyelesaikan masalah kamu, sehingga memang terkadang gangguan-gangguan daripada sisi kanan dan sisi kiri kamu betul-betul terasa. Dan ini kamu harus betul-betul bisa mengkomunikasikan dengan pasangan kamu supaya apa? Supaya kejelasan dan ketegasan di dalam hubungan asmara kamu walaupun di hari Minggu dapat terjadi dan dapat terpenuhi. Dan poin yang terakhir tentang masalah keuangan dan masalah usaha, di sini yang harus kamu pahami adalah secara usaha memang ada sebuah kelancaran yang cukup bagus, ada kelancaran yang cukup maksimal. Tetapi di sini yang harus kamu pahami, di bulan Desember usaha-usaha kamu juga tidak luput daripada gangguan. Artinya apa? Usaha kamu memang lancar, tetapi gangguan-gangguan daripada kompetitor kamu ini sepertinya cukup bisa menggoyahkan diri kamu. Jadi walaupun ada gangguan tentang usaha kamu, jangan sampai kamu tergoyahkan hanya karena gangguan yang sebenarnya tidak terlalu penting dan tidak terlalu relevan dengan usaha kamu. Dan untuk kamu yang bekerja, apapun yang terjadi, walaupun memang di hari Senin nanti akan ada beberapa permasalahan, tetapi saya yakin di sini kamu pasti bisa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam tempat kerja kamu. Dan untuk masalah keuangan, di hari Minggu ini ada kartu The High Prestige yang komparasinya apa? Yang komparasinya adalah di hari Minggu ini secara keuangan memang masih cukup terjaga dan masih cukup terjamin dengan sangat baik, sehingga tidak usah terlalu khawatir terhadap sisi keuangan kamu. Selama kamu bisa memaintain masalah keuangan kamu dengan sangat baik, maka kekacauan di dalam masalah keuangan akan menghindar dari diri kamu, sehingga kamu nggak usah terlalu mengkhawatirkan berlebihan. Yang harus kamu khawatirkan adalah yang saya sebutkan tadi di awal, tentang masalah kamu yang sampai dengan saat ini memang masih memberatkan kamu dan belum bisa terselesaikan. Dan saya doakan semoga masalah-masalah yang kamu hadapi bisa segera selesai dan bisa segera tuntas sebelum akhir tahun 2020. Semangat dan sukses selalu untuk kamu yang punya zodiak Pisces di hari Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Untuk kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu Nine of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu Four of Pentacles. Ada sisi negatif dan juga ada sisi yang positif. Sisi positifnya apa? Satu, tentang masalah keuangan. Memang saat ini masalah keuangan kamu berada di dalam tingkat stabilan yang sangat luar biasa. Karena apa? Usaha kamu, pekerjaan kamu bisa menopang 100% dengan kebutuhan kamu. Artinya apa? Sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2020 nanti, segala bentuk kebutuhan kamu, baik yang primer maupun yang sekunder, semuanya bisa tercukupi dengan sangat baik dengan mengandalkan dua hal. Satu dari pekerjaan kamu dan satu lagi dari sisi usaha kamu. Dan tentunya di sini kecerdasan finansial kamu di bulan Desember ini betul-betul kamu dapatkan. Walaupun memang terkadang ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang cukup besar, tetapi pengeluaran yang cukup besar tersebut tidak sampai mempengaruhi dari sisi keuangan kamu. Dan yang paling terpenting saat ini adalah stabilitas keuangan kamu di hari Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020 bisa terjaga dengan sangat baik. Itu adalah poin yang pertama. Kemudian poin selanjutnya, saat ini memang terkadang ada beberapa hal yang harus kamu perbaiki. Kartu Nine of Swords ini artinya apa? Ada beberapa hal yang harus bisa kamu perbaiki. Memang kehidupan kamu 70% saya katakan cukup lancar, tetapi 30%-nya tidak menutup kemungkinan ada permasalahan. Oleh karena itu, kamu harus bisa mencari solusi tentang masalah yang kamu hadapi. Dan tentunya ketika kamu berusaha untuk mencari solusi, tidak perlu melibatkan banyak pihak, tidak perlu melibatkan banyak orang. Selesaikan sendiri.
Kamu bisa kok sebenarnya menyelesaikan masalah itu sendiri, jadi nggak usah terlalu melibatkan banyak orang terhadap permasalahan kamu. Dan poin terakhir yang paling terpenting adalah daripada sisi masa lalu, perbandingannya seperti ini. Ada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Dua hal yang harus kamu prioritaskan. Masa sekarang dan masa depan. Yang masa lalu jangan sampai mempengaruhi diri kamu. Karena apa? Kenapa kok di beberapa hari terakhir ini pembahasan kamu soal masa lalu, dan masa lalu? Karena memang sampai dengan saat ini, masa lalu kamu itu masih membelenggu kamu. Sehingga kamu belum bisa 100% bebas dari masa lalu kamu. Sehingga kamu harus punya keyakinan, harus punya tekad yang kuat untuk bisa terlepas 100% dari masa lalu kamu. Karena apa? Yang menghambat diri kamu, yang menghalangi diri kamu saat ini adalah tentang masa lalu kamu. Masa lalu yang baik, oke, silahkan diambil. Tetapi ketika ada masa lalu yang buruk, maka itu harus bisa kamu tinggalkan. Jangan sampai masa lalu yang buruk justru malah mempengaruhi stabilitas perasaan dan pikiran kamu. Yang paling terpenting adalah di bulan Desember ini lakukan yang terbaik dan capailah apa yang menjadi pencapaian kamu. Dan saya yakin di bulan Desember tahun 2020 ini akan ada beberapa pencapaian-pencapaian yang luar biasa di dalam kehidupan kamu. Dan saya yakin di bulan Desember kamu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kamu. Dan seperti inilah gambaran untuk kamu yang punya zodiak Aries di hari Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Oke, selanjutnya setelah zodiak Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Untuk kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu King of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Four of Swords. Di sini kamu harus lebih cenderung berhati-hati. Kenapa saya katakan kamu harus cenderung berhati-hati? Satu, daripada keuangan kamu dibandingkan urusan yang lainnya, masalah keuangan harus betul-betul kamu jadikan prioritas untuk lebih berhati-hati. Di satu sisi memang harus kamu akui bahwa secara pemasukan itu cukup lancar. Bahkan ketika ada hambatan-hambatan yang ada di depan kamu, kamu bisa menyingkirkan dan bisa menghilangkan hambatan-hambatan tersebut. Tetapi yang harus kamu pahami adalah kamu harus bisa menjadikan pendapatan kamu itu lebih besar daripada pengeluaran kamu. Jangan sampai pengeluaran kamu jauh lebih besar melampaui pendapatan kamu. Artinya apa? Besar pasak daripada tiang harus betul-betul kamu hindari. Jangan sampai hal ini terjadi di dalam kehidupan kamu. Karena apa? Sejak bulan Oktober kemarin, saya sudah mewanti-wanti untuk zodiak Taurus berhemat. Jangan terlalu menuruti keinginan kamu. Karena apa? Di akhir tahun 2020, tentunya aspek pengeluaran kamu akan 2-3 kali lebih besar daripada biasanya. Sehingga apa? Sehingga hal ini harus betul-betul kamu perhatikan. Jangan sampai kamu besar pasak daripada tiang. Dan tentunya di sini aspek pengeluaran harus kamu minimalkan. Syukur-syukur kamu bisa menambah daripada sisi pemasukan kamu dari sumber yang lainnya. Karena apa? Sejauh ini kamu hanya mengandalkan satu sumber pemasukan keuangan kamu. Dan hal ini apakah cukup? Iya, memang cukup. Tetapi alangkah jauh lebih baik lagi jika kamu bisa mendapatkan pemasukan dari sumber yang lainnya. Dan itu yang harus bisa kamu lakukan. Dan itu hal yang paling penting yang harus kamu perhatikan dari sisi keuangan kamu. Dan kemudian poin yang kedua tentang masalah pekerjaan kamu. Di dalam urusan pekerjaan kamu tentunya ada beberapa hambatan-hambatan yang terjadi. Nah, di hari Minggu ini mungkin hambatan itu akan terasa minor. Tetapi nanti ketika memasuki tanggal 7 atau hari Senin, tentunya kamu harus bersiap lagi dengan segala bentuk permasalahan yang muncul dalam pekerjaan kamu. Dan hal ini harus kamu perhatikan bahwa ketika dalam pekerjaan kamu ada masalah, maka kamu harus bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dan apabila kamu punya usaha, kamu sedang berwirausaha, saat ini mungkin bisa dikatakan pahit-pahitnya usaha apapun. Karena apa? Di tengah terdampaknya situasi new normal seperti saat ini, usaha apapun seakan-akan
akan terasa mandek dan mau mencapai pencapaian yang tinggi itu ada sekatnya sehingga nggak bisa tertahan di situ. Jadi memang kamu harus bersabar terlebih dahulu apabila kamu punya usaha di akhir tahun 2020 ini. Dan untuk masalah hubungan asmara, di sini saya tegaskan sekali lagi, di hari Minggu ini overall memang tidak terlalu ada masalah, tidak terlalu ada gangguan yang cukup nyata. Tetapi di sini memang ada kerikil-kerikil kecil yang berpotensi untuk menggelitikin daripada langkah kamu dan pasangan kamu. Dan yang paling terpenting saat ini adalah seharusnya antara kamu dengan pasangan bisa sama-sama bekerja sama menyingkirkan kerikil-kerikil tersebut, jangan sampai melukai dan mengganggu langkah yang kamu dan pasangan sedang jalankan sampai dengan saat ini. Dan tentunya ketegasan, kesetiaan, dan komitmen 3K yang harus kamu lakukan dalam hubungan asmara kamu supaya tercipta hubungan asmara yang kondusif dan hubungan asmara yang harmonis, terutama di hari ini, hari Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Ten of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu Four of Wands. Di sini artinya apa? Di sini artinya kamu harus bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan kamu. Jangan biarkan keadaan yang justru mengendalikan kamu. Karena apa? Kamu yang seharusnya bisa mengendalikan diri kamu untuk mencapai kebahagiaan dan kebebasan di dalam diri kamu. Ada 3 hal yang harus kamu perhatikan betul-betul di hari Minggu ini sampai dengan besok hari Senin melalui pembukaan minggu kedua. Artinya apa? 1. Passion. Lakukan apapun yang kamu inginkan, lakukan apapun yang kamu rasa benar yang sesuai dengan passion kamu, terutama di dalam pekerjaan maupun di dalam usaha kamu. Tentunya ketika kamu bisa melakukan segala sesuatunya berdasarkan passion kamu, maka kamu akan menyelesaikan itu semua dengan sempurna. Dan kemudian untuk masalah pekerjaan ketika kamu bisa diberikan ruang, bisa diberikan kebebasan, maka seberat apapun beban yang ada dalam pekerjaan kamu bisa terselesaikan. Dan yang paling terpenting saat ini adalah kamu fokus dengan menyelesaikan masalah yang ada di bulan Desember tahun 2020 ini. Sehingga apa? Ketika semua masalah dalam pekerjaan kamu di bulan Desember ini bisa selesai, maka nanti ketika menghadapi tahun yang baru, tahun 2021, maka langkah kamu itu akan ringan. Kamu akan bisa menari-nari di atas kebahagiaan kamu. Dan fokus kamu memang di bulan Desember ini adalah menyelesaikan semua masalah yang tersisa di tahun 2020 ini. Jangan biarkan masalah yang ada di tahun 2020 ini justru malah kamu bawa menuju ke tahun 2021. Dan yang paling penting saat ini adalah ketika ada masalah, selesaikan aja dulu. Gak usah terlalu berpikir berlebihan soal apa yang menyebabkan masalah terjadi, apa resiko yang terdampak daripada masalah yang kamu hadapi. Karena apa? Kamu harus punya ambisi kamu harus jelas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, baik di dalam pekerjaan maupun di dalam sisi usaha kamu. Dan tentunya dengan kemauan dan tekad yang kuat untuk menyelesaikan masalah, maka masalah-masalah tersebut pasti akan bisa terselesaikan di tahun 2020 ini. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, ketika bicara soal masalah keuangan, untuk masalah keuangan yang harus kamu pahami saat ini ada 2 tipe pemasukan. 1, tipe pemasukan yang memang sudah jalurnya, yang memang sudah kamu perkirakan. Contoh ketika kamu bekerja, kamu mendapatkan gaji, yaitu adalah hak kamu. Itu tipe pemasukan pertama. Dan tipe pemasukan yang kedua adalah ada rezeki-rezeki yang tidak terduga. Kamu mendapatkan hal-hal yang di luar pekerjaan kamu ataupun di luar usaha kamu. Nah, hal ini yang seharusnya bisa kamu tingkatkan persentasenya. Artinya apa? Artinya di sini kamu juga harus melihat peluang-peluang yang kemungkinan besar akan mendatangkan rezeki buat kamu. Karena sebenarnya kalau bisa saya katakan, peluang untuk mendatangkan rezeki di tahun 2020 ini sangat terbuka lebar sekali. Tetapi terkadang karena kamu terlalu fokus dengan satu hal, kamu mengabaikan peluang-peluang tersebut. Dan di hari ini, walaupun hari Minggu, kamu harus bisa
dengan jeli, melihat peluang-peluang yang ada di dalam kehidupan kamu, dan itu yang harus bisa kamu lakukan, terutama untuk meningkatkan active income maupun passive income tentang keuangan kamu. Dan poin selanjutnya, ketika kita bahas soal masalah hubungan asmara, hubungan asmara memang terkadang menjadi prioritas utama kamu. Karena apa? Usia kamu yang seperti saat ini sudah semakin bertambah, tentunya juga harus memprioritaskan hubungan asmara. Karena apa? Satu, kamu berdaulat terhadap kebahagiaan kamu, termasuk berdaulat terhadap kebahagiaan hubungan asmara kamu. Jadi jangan sampai ketika hubungan asmara kamu ini bermasalah, justru malah merenggut kebahagiaan kamu. Makanya nggak heran kenapa kok Gemini saat ini menjadi dua hal. Satu, menjadi problem solving ketika hubungan asmara ada masalah. Dan yang kedua, kenapa Gemini kok akhir-akhir ini lebih sering mengalah? Karena dia ingin menjaga kebahagiaan yang tercipta, kebahagiaan yang ada di dalam hubungan asmaranya. Jadi nggak heran sejak hari Senin kemarin sampai Senin besok tanggal 7, Gemini akan cenderung mengalah. Karena apa? Ingin betul-betul menjaga supaya hubungan asmaranya tidak merusak kebahagiaan yang saat ini terjalin dalam hubungan asmara zodiak Gemini dan pasangannya. Oke? Jadi seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Gemini di hari Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Six of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu King of Pentacles. Nah, ini mungkin akan sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan di komentar. Kapan sih Cancer akan menemui kebahagiaan? Kapan sih Cancer akan menemui hal-hal yang menyelesaikan masalah? Jawabannya mungkin akan ada di video ini. Oke, poin yang pertama, kamu memang terkadang orangnya itu pemaaf banget. Ketika pasangan kamu melakukan kesalahan, kamu bahkan yang meminta maaf, padahal bukan kamu yang salah. Nah, apakah hal ini bermasalah? Tentunya iya. Karena apa? Ketika kamu tidak salah, tetapi kamu meminta maaf, itu sama saja kamu merasa inosen, merasa bersalah terhadap situasi yang terjadi. Artinya apa? Di sini tidak semua hal harus menjadi tanggung jawab kamu. Nah, itulah alasan kenapa kok kamu ini nggak bahagia-bahagia. Karena semua masalah kamu seakan-akan yang paling bertanggung jawab terhadap masalah tersebut. Sehingga apa? Sehingga di sini memang kamu itu justru yang membatasi kebahagiaan kamu. Ketika kamu pengen bahagia, maka kamu tidak boleh membatasi diri kamu. Dan saat ini kelemahan kamu adalah kamu terlalu membatasi kebahagiaan kamu. Yang seharusnya kamu sebagai seekor kepiting bisa lari ke sana kemari, tetapi ada sekat yang membatasi. Sehingga kamu tidak bisa merasa bebas dan merasa merdeka terhadap kehidupan kamu. Dan terkesan kehidupan kamu itu dikendalikan orang yang ada di belakang kamu. Nah, siapakah orang yang ada di belakang kamu? Itu kamu sendiri yang tahu. Apakah orang lain, apakah saudara kamu, apakah pasangan kamu, dan tentunya jangan biarkan yang mengendalikan perahu atas diri kamu adalah orang lain. Karena apa? Yang tahu perahu kamu adalah diri kamu sendiri. Sehingga kamu harus bisa mengendalikan diri kamu tanpa dikendalikan oleh orang lain. Jangan sampai kehidupan kamu itu dikendalikan oleh orang lain. Nah, inilah alasan kenapa kok kamu belum ketemu bahagia. Kemudian poin yang kedua, tentang keuangan. Secara segi pemasukan, baik kamu yang berwirausaha maupun kamu yang bekerja, tentunya ada sisi kelancaran tentang keuangan kamu. Tetapi yang menjadi masalah saat ini adalah pengeluaran yang tidak terduga, yang tidak terkendali. Ini di luar ekspektasi kamu. Karena apa? Di akhir bulan November, kamu sudah punya target-target apa yang menjadi pengeluaran kamu. Tetapi pada implementasinya adalah sampai dengan tanggal 6 Desember tahun 2020, ternyata pengeluaran kamu jauh lebih besar dari yang kamu perkirakan. Sehingga apa? Usaha kamu memang bagus, pekerjaan kamu memang lancar, pemasukan kamu cukup lancar. Tetapi dari segi pengeluaran ini yang sepertinya kamu merasa drop. Karena apa? Karena jauh dari ekspektasi kamu. Dan hal ini yang seharusnya bisa kamu jadikan kehati-hatian betul untuk mengendalikan keuangan kamu. Karena apa? Justru yang saat ini menggoyahkan perahu keuangan kamu adalah pengeluaran-pengeluaran yang kecil.
Pengeluaran-pengeluaran yang kecil yang sampai dengan saat ini justru malah menggoyahkan keuangan kamu, sehingga kamu harus betul-betul berhati-hati jangan sampai pengeluaran yang kecil tersebut menggoyahkan dan membalikkan perahu keuangan kamu. Oke, sementara seperti ini dulu pembacaan di hari Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020 untuk kamu yang punya zodiak Cancer, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo alias Singa. Di sini ada kartu The Star dan kemudian di sebaliknya ada kartu The World. Oke, perlahan-lahan sudah mulai membaik. Di hari ini tanggal 6 Desember tahun 2020 perlahan-lahan sudah mulai membaik. Artinya apa? Di satu sisi masalah itu memang cukup ada. Tetapi di sini kamu punya kendali penuh dan kuasa penuh terhadap kehidupan kamu. Artinya apa? Ketika kamu tidak bisa menjelaskan dengan sederhana, maka ini akan jadi masalah. Nah, tetapi saat ini kamu bisa mensederhanakan masalah. Ketika ada masalah yang rumit, ada masalah yang berat, ada masalah yang cukup susah, di sini kamu bisa mengendalikan masalah tersebut. Sehingga apa? Sehingga di sini memang terkadang kamu bisa mensederhanakan masalah dan menyelesaikan masalah tersebut. Makanya di hari Minggu ini kamu lebih cenderung diam dan lebih cenderung introspeksi. Karena apa? Satu, ketika kamu terlalu menyimpan masalah, pola tidur kamu berantakan. Dan di hari Minggu ini kamu bisa sekedar menenangkan pikiran kamu dan bisa mengintrospeksi diri. Apa sih sebenarnya yang salah? Dan kamu bisa menyingkirkan hal-hal negatif yang ada di dalam diri kamu, sehingga kamu berusaha untuk the world, mengembalikan dunia kamu seperti sedia kala, termasuk memperbaiki dari masalah keuangan. Karena apa? Sejak bulan Oktober, bulan November, keuangan kamu ini berantakan. Karena apa? Karena kamu memprioritaskan kepada keluarga kamu, dan di bulan Desember ini kamu perlahan-lahan sudah mulai memetakan ini bagian untuk keluarga kamu dan ini bagian untuk kamu untuk mengatur kondisi keuangan kamu supaya tidak acak-acakan seperti bulan Oktober dan bulan November yang sudah kamu lalui. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara, di sini yang harus kamu perhatikan adalah harus bisa sama-sama menetralisir. Artinya apa? Satu, ketika ada masalah, maka masalah itu harus bisa diselesaikan. Dan ketika pasangan kamu salah, kamu harus bisa memberikan maaf kepada pasangan kamu. Begitu juga dengan sebaliknya. Dan kemudian poin yang kedua, jangan mengulang kesalahan yang sama. Karena apa? Karena mengulang kesalahan yang sama dan menyelesaikan dengan cara yang sama, ini berpotensi akan terulang kembali masalah yang sama. Sehingga usahakan ada masalah yang lain. Kenapa kok kamu tidak mencari masalah yang lain? Apakah kamu tidak punya keinginan untuk mencari masalah yang lain? Nah, ini yang harus kamu perhatikan. Jangan mengulang kesalahan yang sama dan menyelesaikan dengan cara yang sama. Karena apa? Seharusnya jika cara kamu menyelesaikan masalah itu tepat, maka kamu tidak akan ketemu dengan masalah yang sama. Oke? Pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya, setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Untuk kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu Page of Swords dan di sebaliknya ada kartu King of Swords. Artinya apa? Artinya kesulitan-kesulitan yang saat ini sedang kamu alami adalah ujian yang harus kamu hadapi. Artinya apa? Untuk menuju keinginan kamu, untuk menuju harapan yang kamu inginkan, maka kamu jangan takut untuk membuat kesalahan. Tetapi kamu juga harus bisa memastikan kesalahan yang sama jangan sampai terulang-ulang lagi. Karena apa? Sejauh ini yang menjadi kelemahan kamu adalah kesalahan kamu selalu terulang-ulang terjadi. Dan kesalahan yang sama seharusnya bisa kamu jadikan pelajaran bahwa kesalahan ini tidak boleh terulang kembali. Kesalahan ini tidak boleh terjadi lagi. Jangan sampai kamu sia-sia di akhir tahun 2020 ini. Momentum yang tepat untuk memperbaiki diri, bermuhasabah diri harus kamu ambil. Jangan berdiam diri terhadap perubahan. Dan tentunya di bulan Desember ini kamu harus punya pencapaian untuk kamu selesaikan. Dan yang paling penting adalah yang kamu pahami, masalah itu akan selalu ada. Tetapi kamu tidak perlu pusing. Karena apa? Di setiap masalah itu pasti didampingi oleh
solusi. Nah, sekarang solusinya itu bukan dari masalah itu, tetapi dari diri kamu sendiri. Kamu pengen nggak masalah ini cepat selesai? Kalau kamu pengen masalah ini cepat selesai, maka segeralah cari solusinya, kemudian realisasikan. Jangan hanya dipikirkan saja. Karena apa? Kalau solusi hanya dipikirkan saja, maka masalah itu ya nggak akan selesai-selesai. Emang namanya masalah itu terkadang nggak bisa mengerti kamu. Terkadang kamu sudah berusaha keras menyelesaikan masalah, tetapi masalah itu kok nggak selesai-selesai. Dan yang paling penting di hari Minggu ini, tenangkan pikiran kamu, tenangkan diri kamu, bermuhasabah, introspeksi diri, masalah ini apa sih sebenarnya yang terjadi, kemudian pikirkan solusinya dan selesaikan masalah kamu. Dan saya yakin kamu pasti bisa kok untuk menyelesaikan masalah tersebut, termasuk masalah keuangan yang saat ini perlahan-lahan sudah mulai membaik. Dan untuk masalah hubungan asmara, alangkah bijaksananya jika kamu bisa berpikir tegas terhadap kebahagiaan kamu. Jangan biarkan kebahagiaan kamu dirusak oleh seseorang yang belum tentu menjadi masa depan kamu. Oke, pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Oke, kemudian setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra alias timbangan. Untuk kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu The Moon dan kemudian di sebaliknya ada kartu Knight of Wands. Artinya apa? Artinya di sini kalau bisa saya katakan, hati kamu sebenarnya sudah merasa lelah. Hati kamu sudah merasa capek, atau bahasa anak gaul sekarang, capek hati. Karena apa? Karena di satu sisi kamu terkadang memaksakan diri kamu untuk menyelesaikan masalah, padahal diri kamu sedang dalam kondisi yang lelah. Sebenarnya di sini kamu memaksakan itu nggak salah sih, tetapi kamu juga harus cerdas. Ketika masalah ini adalah masalah yang berat, maka kamu harus mengupayakan. Jangan terlalu dipaksakan, karena kalau kamu terlalu memaksakan, maka ini berpotensi untuk bisa menjadikan kamu terjatuh ke dalam masalah yang lainnya. Alangkah bijaksananya, selesaikan dulu masalah yang ringan-ringan dulu, baru kemudian kamu selesaikan masalah yang berat. Karena apa? Ketika kamu menyelesaikan masalah yang ringan, setidaknya ada masalah yang kamu selesaikan. Tetapi jika kamu selesaikan masalah yang berat, maka ketika masalah ini belum selesai, maka kamu sudah kehabisan energi. Maka di hari ini usahakan selesaikan masalah yang kecil-kecil terlebih dahulu, kemudian baru selesaikan masalah yang besar. Itu ketika kita bicara soal masalah yang kamu hadapi. Kemudian poin yang kedua, dari hubungan asmara kamu, usahakan dan upayakan hargai pendapat dan pemikiran pasangan. Karena apa? Apapun itu memang terkadang semuanya nggak harus setuju, tetapi harus dihargai. Karena apa? Karena rasa saling menghargai, rasa saling memahami, ini harus betul-betul ditingkatkan tentang hubungan asmara kamu. Nggak harus setuju, nggak harus sepemahaman, tetapi hargailah pendapat dan pemikiran pasangan kamu. Dia suka kopi, kamu suka teh, ya udah nggak apa-apa. Kamu dan pasangan kamu memang isi kepalanya berbeda, gak usah terlalu diributkan dan gak usah terlalu dipermasalahkan. Karena apa? Jika terlalu mempermasalahkan, maka hal ini akan memancing keributan dan perdebatan yang tidak terlalu perlu. Dan poin yang ketiga, dari urusan usaha, pekerjaan, dan keuangan, di sini bisa saya katakan cukup lancar, bisa saya katakan cukup baik. Artinya apa? Walaupun ini hari Minggu, tetapi orientasi kebaikan usaha, pekerjaan, dan keuangan kamu di hari Senin nanti sudah mulai terasa di hari ini. Sehingga di hari ini tanggal 6 itu juga berpengaruh kepada tanggal 7 untuk memulainya minggu kedua di bulan Desember tahun 2020, sehingga momentum yang baik, momentum yang pas terhadap pekerjaan, usaha, dan keuangan kamu harus betul-betul kamu sebagai seorang pejuang keluarga untuk semangat bekerja, semangat berwirausaha, dan semangat mencari rezeki demi kebahagiaan diri kamu dan demi kebahagiaan keluarga kamu. Dan tentunya di sini di dalam kamu bekerja, di dalam kamu berusaha, tentu ada hambatan dan kamu pasti bisa untuk melewati hambatan-hambatan tersebut. Dan seperti inilah pembacaan buat kamu yang punya zodiak Libra untuk hari Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu The Justice
dan kemudian di sebaliknya ada kartu Knight of Cup. Oke, poin yang pertama, keseimbangan. Kenapa saya katakan keseimbangan? Memang di hari ini sampai dengan minggu kedua di bulan Desember tahun 2020 yang kamu butuhkan adalah keseimbangan. Jangan sampai kehidupan kamu itu tidak seimbang. Karena apa? Karena di sini kalau bisa saya katakan yang paling terpenting adalah kamu bisa menyeimbangkan semuanya. Satu, kamu bisa menyeimbangkan dari sisi keuangan kamu. Dan yang kedua, kamu harus bisa menyeimbangkan dari sisi pekerjaan kamu. Artinya apa? Artinya di sini memang terkadang ada beberapa hal yang menyebabkan beberapa masalah yang muncul dari sisi pekerjaan kamu. Bahkan ada beberapa hal yang sepertinya memberatkan kamu dari sisi pekerjaan. Maka dari itu kamu harus bisa menyeimbangkan untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada dalam pekerjaan kamu. Nah, kalau belum ada kerjaan bagaimana? Saat ini memang kalau kamu belum ada pekerjaan, kamu sedang dipusingkan terhadap dua dilema. Satu, kamu pengen usaha tetapi bingung usaha apa, modalnya apa. Kalau kamu saat ini pengen berwirausaha, kamu harus punya planning yang tegas. Market research-nya harus jelas, analisis SWOT-nya harus jelas. Karena apa? Karena di sini kalau kamu ingin memulai usaha, tentunya pertimbangan-pertimbangan itu harus betul-betul diperhatikan. Dan kemudian kalau kamu pengen bekerja, carilah tempat kerja yang dimana bisa menghargai kamu, sesuai dengan passion kamu. Jangan sampai kamu bekerja kepada tempat yang salah, walaupun memang terkadang sebagian besar di antara kita bekerja berbeda, bertolak belakang dengan jurusan yang kita ambil dalam studi kita. Tetapi di sini upayakan bekerjalah sesuai dengan passion dan keinginan kamu, dan itu yang betul-betul harus kamu perhatikan. Jangan sampai kamu bekerja di bawah tekanan yang dimana kamu merasa tidak nyaman dari masalah pekerjaan kamu. Dan yang terakhir, untuk masalah keuangan, saat ini tadi sudah saya katakan keseimbangan. Karena apa? Penurunan-penurunan yang terus terjadi karena adanya hambatan besar. Hambatan besar yang ada dalam sisi keuangan kamu harus kamu selesaikan. Dan sampai dengan saat ini, mumpung ini hari Minggu, lakukan evaluasi. Apa sih sebenarnya yang menghambat keuangan kamu sedikit terhambat di hari ini? Dan tentunya saya pastikan kamu pasti punya kemampuan yang luar biasa kok untuk mengetahui apa yang menyebabkan pemasukan kamu sedikit terhambat. Dan untuk masalah hubungan asmara, di hari ini kamu agak cuek dengan pasangan. Karena apa? Kamu sedang terfokus dengan penyelesaian masalah-masalah kamu. Dan saat ini saya yakin kamu pasti bisa untuk menyelesaikan masalah kamu. Dan tentunya sebagai seekor kalajengking, kamu harus mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut dan harus bisa. Oke? Pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Scorpio, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu Five of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Three of Wands. Artinya apa? Usaha kamu di tahun 2020 ini memang fluktuatif, kadang bagus, kadang turun. Nah, di sini pertanyaannya adalah di akhir tahun 2020 dari sisi usaha kamu itu cukup datar, cukup flat, pemasukan sedikit, pengeluaran luar biasa banyak. Apalagi beberapa proyek sepertinya hanya ada di angan-angan dan catatan saja. Belum ada proyek yang betul-betul bisa terwujud deal sampai dengan hari ini. Tetapi kamu nggak usah khawatir. Karena apa? Saat ini walaupun sisi usaha kamu tertatih-tatih di dalam menjalankan usaha kamu, tetapi kamu masih bisa survive dengan usaha kamu. Dan tentunya saya mendoakan semoga apa yang menjadi kemauan kamu, apa yang menjadi keinginan kamu dari sisi usaha, kamu bisa diberikan kemudahan dan kelancaran. Dan memang di akhir tahun ini cukup terasa sekali adanya penurunan dari sisi usaha kamu. Dan kemudian yang kedua, di dalam sisi pekerjaan, kamu harus bisa lebih rajin dibandingkan bulan November kemarin. Karena apa? Kamu tidak akan mendapatkan hal yang kamu inginkan jika kamu masih dalam
kondisi yang sama. Maka dari itu kamu harus bisa lebih aktif dan responsif untuk bisa meningkatkan kapabilitas kamu dalam pekerjaan kamu. Selesaikan semua tanggung jawab yang ada, walaupun semua masalah pekerjaan dilimpahkan kepada kamu, hadapi masalah itu, selesaikan masalah itu, dan saya yakin kamu pasti bisa untuk menyelesaikan masalah itu. Dan yang paling penting saat ini adalah kamu harus keluar dari zona nyaman kamu. Jangan sampai kamu terjebak dalam zona nyaman kamu dan kamu bingung akan melangkah seperti apa di bulan Desember tahun 2020 ini. Dan poin yang kedua tentang masalah keuangan. Kenapa kok keuangan kamu ini sedikit tertatih-tatih juga? Karena kamu tidak bisa memanajemen dengan baik dari sisi pengeluaran kamu. Apalagi sebentar lagi 12.12 banyak sekali promo di marketplace yang akan menggoda kamu. Nah, hal ini kamu harus bisa lebih realistis. Kamu perlu nggak barang ini? Kamu butuh nggak barang ini? Kalau nggak butuh, jangan dibeli dulu. Ada kebutuhan yang lebih besar lagi yang harus kamu alokasikan di bulan Desember ini. Hati-hati betul dari masalah keuangan kamu. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara kamu di hari ini, hari Minggu cukup datar, tetapi memang ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah pasangan kamu tidak mau terbuka seutuhnya dengan kamu. Masih ada yang ditutup-tutupi. Padahal kamu menuntut keterbukaan dari pasangan kamu. Tetapi pasangan kamu masih belum bisa terbuka. Sehingga hal ini mengakibatkan masalah-masalah yang muncul dari sisi hubungan asmara kamu. Keterbukaan memang penting. Tetapi kamu juga harus menyadari bahwa ada batasan-batasan yang memang pasangannya tidak boleh mengetahui. Kecuali perselingkuhan. Oke? Pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020. Dan selesai sudah pembacaan zodiak hari ini. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan apabila kamu ada pertanyaan silahkan bisa tulis di komentar. Dan buat kamu yang sudah kirim pesan di Facebook, di Instagram maupun di WhatsApp, mohon bersabar, nanti satu persatu pasti akan saya jawab. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Dening Pangastuti, Joyo Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.